Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga bab 3051 dan 3052. Ji Yun menatap wanita-wanita ini. Mereka melindungi Dev dengan sekuat tenaga. Semuanya berani untuk mati, dia ingin menangis karena merasa iri. Andai saja ada wanita yang mau mendedikasikan hidupnya untuknya. Huo Sa mengangkat pedang panjang yang menyala, melihat bahwa Juliet hanyalah seorang kultivator di alam transformasi. Tetapi dia melemparkan dirinya ke arah Dev, dan dengan berani memblokir pedang yang diayunkan ke arah Dev. Ini juga sangat mengejutkan baginya. Nak, apakah kamu menyelamatkan galaksi di kehidupan terakhirmu? Begitu banyak wanita yang rela mati untukmu. Semakin banyak kasus seperti ini, semakin mendorongku untuk membuatmu mati dengan menyakitkan. Rasa iri, cemburu, dan kebencian membuat Huo Sa semakin gila. Tepat ketika pedang panjang hendak jatuh, Gao Qilan berteriak keras, dan kristal es di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Kristal es langsung tertanam ke dalam salju dan tanah yang tertutupi es. Segera, seberkas embun beku menuju Huo Sa dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Huo Sa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan es mengembun dari telapak kakinya, langsung membekukannya menjadi patung es. Dan setelah kristal es itu melepaskan energinya, kristal es itu langsung berubah menjadi tumpukan bubuk. Meskipun kristal es hancur, namun Huo Sa tetap dalam kendali Gao Qilan, dan Gao Qilan menghela nafas lega. Akhirnya semuanya berakhir dengan baik. Juliet juga menghela nafas lega, lalu menatap Dev yang masih menyerap energi dari pecahan es. Tetapi ketika semua orang menghela nafas lega, mereka tiba-tiba mendengar suara retakan kecil. Krek-krek, seolah-olah ada sesuatu yang pecah, suaranya menjadi semakin keras dan semakin keras. Gao Qilan tiba-tiba melihat ke atas, dan menemukan bahwa Huo Sa yang membeku, embun beku di tubuhnya dengan cepat retak. Hahaha, kamu masih ingin menjebakku. Seiring dengan tawa Huo Sa yang makin keras, semua embun beku di tubuhnya langsung hancur, rontok dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Gao Qilan dan Helena mati kutu. Gao Qilan bahkan telah menghancurkan kristal es, dan masih tidak bisa mengendalikan Huo Sa, maka mereka tidak punya harapan. Sementara Juliet yang sempat merasa lega, sekarang menjadi gugup lagi. Dia memeluk Dev dengan erat, dan melindungi Dev dengan tubuhnya. Huo Sa mencibir, dan menebasnya dengan satu pukulan pedangnya. Gao Qilan dan Helena menyaksikan hal itu, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hati mereka ada di tenggorokan. Plak, tiba-tiba, sebuah tangan besar mencengkeram pergelangan tangan Huo Sa dengan erat, tidak membiarkannya bergerak, bahkan walaupun 1 inci. Ekspresi Huo Sa berubah, dan dia menatap orang yang tiba-tiba muncul di depannya dengan kaget. Liu Ruyan juga terkejut, Helena juga sangat terkejut saat melihat orang itu datang. Ternyata itu adalah Yi He yang datang, untungnya, dia tiba tepat waktu. Jika tidak, Dev akan menderita. Di antara orang-orang ini, hanya Ruyan Liu yang pernah melihat Yi He dan mengetahui tentang hubungan Yi He dengan Dev, sementara Helena juga mengenal Yi He. Bagaimanapun, sebagai binatang dewa, dia masih mengenal 3 kaisar dan 4 raja dari klan binatang. Namun, Yi He tidak mengenal Helena. Ketika Helena diturunkan ke dunia sekuler, dia bertemu Dev untuk sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Dan sangat wajar, jika Yi He untuk tidak mengenalnya. Siapa kamu? Lepaskan aku sekarang. Aku dari aliansi penyegel iblis. Huo Sa melihat Yi He, lalu mengancamnya. Lagi pula, dengan kemunculan Yi He sekarang, Huo Sa memiliki ketidakpastian. Jadi dia menyebutkan nama dan identitasnya sebagai bagian dari aliansi penyegel iblis, dengan tujuan agar para kultivator memberikan wajah dan menghargainya. Aku tidak peduli apa aliansimu. Jika kamu berani menyentuh Tuan Dev, maka berarti kamu bosan dengan hidupmu. Setelah Yi He selesai berbicara, dia menamparnya. Tubuh Huo Sa, melayang-layang seperti layang-layang yang putus talinya, langsung terlempar ratusan meter. Anda harus tahu bahwa Huo Sa adalah peringkat ke-9 dari alam tubuh bugar, dan alam semacam ini tidak terlalu rendah di alam surga dan manusia. Tapi sekarang, Huo Sa, seorang kultivator kelas 9 di alam komposit, terlempar ratusan meter jauhnya oleh tamparan Yi He. Huo Sa tercengang.
kecuali Liu Ruyan dan Helena, semua orang juga tercengang. Karena kekuatan Yi He, mereka terkejut. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Gao Qilan bertanya pada Yi He. Lagi pula, tempat ini milik tanah ujung utara, dan sekarang ada orang-orang yang begitu kuat di tanah ujung utara ini. Gao Qilan, sebagai anggota keluarga Gao, harus lebih berhati-hati. Ini Tuan Yi He, teman Dev. Takut salah paham, Liu Ruyan buru-buru memperkenalkan. Tapi dia tidak mengungkapkan identitas Yi He. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui identitas Yi He, semakin baik. Ketika mereka mendengar bahwa mereka adalah teman Dev, Gao Qilan dan Ji Yun merasa lega. Aku tidak menyangka bahwa Yi He Yao Huang, salah satu dari 3 kaisar, ternyata adalah teman tuanku. Sungguh luar biasa. Helena melangkah maju dan berkata dengan sembarangan kepada Yi He. Melihat bahwa Helena mengenalinya, Yi He tidak dapat menahan keterkejutannya, menatap Helena dan berkata, "Nak, apakah kita saling kenal? Bagaimana kamu tahu identitasku?" Yi He merasa sangat aneh, dia tidak bisa merasakan aura monster di tubuhnya sekarang. Dia tidak tahu bagaimana Helena tahu bahwa dia adalah Kaisar Iblis. Tentu saja kita saling kenal, dan kita sudah saling kenal sejak lama. Helena sedikit tersenyum dan berkata. Pada saat ini, Yi He benar-benar terpana, dan terus menatap Helena, dan akhirnya menemukan bahwa tidak ada cara untuk mengenali identitas Helena. Jadi dia hanya bisa tersenyum canggung. Gadis cantik, maafkan ketidaktahuanku, aku benar-benar tidak mengenalimu. Tentu saja kamu tidak akan mengenaliku seperti ini, tetapi jika aku mengubah wujudku, kamu akan mengenaliku. Setelah Helena selesai berbicara, dia berubah menjadi burung phoenix, dengan api menyala di sayapnya. Melihat ini, Yi He kaget dan berkata, "Helena, jadi ini Helena." Saat ini, Helena berubah menjadi manusia lagi, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu mengenalku sekarang?" Aku tahu. Yi He mengangguk lagi dan lagi, "Nona Helena, kenapa kau menjadi seperti ini sekarang? Kekuatanmu bahkan tidak bisa mengalahkan kultivator kecil di alam komposit." Yi He sangat bingung. Sebagai dewa binatang Phoenix, bagaimana kekuatan Helena bisa menjadi begitu rendah? "Hei, ceritanya panjang, aku akan memberitahumu secara detail ketika aku punya waktu." "Bagaimana kamu bertemu tuanku?" Helena bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekuatan Dev, dia adalah orang yang tidak dikenal di dunia surga dan manusia. Bagaimana dia bisa mengetahui karakter seperti Yi He Yao Huang? Yi He Yao Huang tidak menjawab, karena identitas Dev sebagai penguasa istana Tianlong adalah rahasia, dan dia tidak bisa memberitahu siapapun tanpa izin Dev. "Nona Helena, mengapa Anda memanggil Tuan kepada Tuan Dev? Mungkinkah Anda berganti Tuan lagi?" Yi He bertanya balik pada Helena. Helena hendak menjawab ketika dia mendengar Liu Ruyan berteriak. Orang itu mau lari. Liu Ruyan melihat bahwa Huosa berdiri berjuang di tanah, berbalik dan lari. Ditampar oleh Yi He, dia tahu celah antara dirinya dan Yi He. Jadi ketika Yi He tidak menyadarinya, dia lari untuk menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Dia tahu bahwa nasibnya ada di tangan Yi He, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang dan melawan. Melihat Huosa hendak lari, Yi He mendengus dingin, dan menghentikan Huosa dengan lompatan. Dia melangkah maju dan meraih kerah Huosa, dan menamparnya dengan tamparan. "Sial, kamu menggertak Tuan Dev, kamu masih ingin melarikan diri." Dengan tamparan ini, semua gigi Huosa rontok, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Yi He sengaja tidak membunuhnya, tapi menyelamatkan nyawanya agar Dev bisa menghukumnya. Melihat bahwa Huosa dikendalikan oleh Yi He, Helena juga berjalan mendekat, dan menamparkan Huosa beberapa kali. Sebelumnya, Huosa sangat merajalela, dan sekarang dia perlu diberi pelajaran. Liu Ruyan, Gao Qilan, dan Juliet juga berjalan mendekat, meninju dan menendang Huosa, membuat Huosa tersiksa dan melolong tiada henti. Melihat betapa ganasnya gadis-gadis itu, Ji Yun tiba-tiba tidak iri pada Dev. Jika dia mengganggu gadis-gadis Dev ini, bukankah dia juga akan dihukum mati?